Oke, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita kali ini dalam topik mengenai akuntansi keperilakuan. Hari ini kita akan banyak membahas tentang salah satu aspek dalam perilaku yaitu berkaitan dengan persepsi. Persepsi, khususnya bagaimana persepsi itu berdampak terhadap pengambilan keputusan individu. Ini salah satu topik dalam psikologi yang juga penting kita pelajari untuk dalam rangka memahami mengapa seseorang mengambil keputusan. Dan keputusan itu terutama bersumber dari apakah orang tersebut mempunyai persepsi yang khusus tersendiri unik pada individu itu. Baik, kita akan mempelajari khusus tentang hal ini. Ya. Mengenai persepsi, kemudian bagaimana orang itu menggunakan persepsinya untuk melakukan pertimbangan terhadap orang lain, kemudian bagaimana persepsi itu berdampak terhadap pengambilan keputusan dan bagaimana implikasinya agar pengambilan keputusan bisa efektif dilakukan oleh individu. Itu akan kita pelajari khusus pada video kali ini. Nah, persepsi itu apa? Ya, nah, Anda sering mendengar atau bahkan menggunakan istilah persepsi. Dalam psikologi, persepsi itu adalah suatu proses di mana individu mengatur, menginterpretasikan kesan-kesan indrawinya untuk memberi makna kepada lingkungan. Jadi seseorang itu berhubungan dengan lingkungan. Ya. Dia menggunakan mekanisme kognitif pikirannya itu untuk melihat apakah dengan indrawinya, indrawi itu sense-nya ya, baik dengan mata, telinga, penciuman, pendengaran dan sebagainya, dia akhirnya mencoba semua input yang masuk dari lingkungannya berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan apapun, itu akan dimaknai oleh dia. Nah, diatur. Dari proses itulah yang dinamakan persepsi. Ya. Tiap orang mungkin bisa berbeda, nanti kita bahas ya, karena mereka mempunyai pengaturan yang juga berbeda-beda. Ya. Jadi ini akan berdampak pada perilaku hal yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Jadi perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas. Ya. Realitas itu adalah di lingkungan tadi, reality. Tapi reality itu bisa tidak sama dengan persepsi, harus disadari. Ya. Realitas itu adalah proses, persepsi itu adalah proses untuk menangkap realitas. Dan bisa jadi persepsi itu tidak sama dengan realitasnya. Jadi kemudian kalau berdampak dengan perilaku itu disebabkan oleh persepsi, bukan karena realitas itu sendiri. Ya. Jadi dunia yang dipersepsikan, perceived world, ya, itu adalah dunia yang ditangkap oleh seseorang dari realitas. Dan itu penting bagi perilaku. Ya. Dan pengetahuan bahwa persepsi seseorang bisa tidak sama dengan realitas itu harus kita sadari. Seorang nanti kita pelajari lebih lanjut di bagian selanjutnya. Persepsi seseorang itu harus disadari bisa tidak sama dengan realitas. Itu tiap orang haruslah jangan merasa dia bisa menangkap sendiri. Bisa jadi karena proses dia salah dalam menangkap realitas. Oke. Nah, faktor apa yang mempengaruhi persepsi itu? Ya, tadi saya kemukakan bisa berbeda antar orang karena prosesnya juga berbeda-beda. Nah, ini bisa karena pertama faktor individunya. Ya. Jadi individunya itu bisa karena sikapnya yang berbeda, motifnya yang berbeda, kepentingan masing-masing individu, dan pengalaman dan ekspektasinya. Ini tiap orang akan berbeda-beda. Ya. Jadi orang tidak selalu melihat yang sama dengan cara yang sama. Bisa berbeda-beda karena perbedaan individu berkaitan dengan aspek-aspek ini. Ya. Individu A mungkin berbeda dengan individu B. Ya. Karena mungkin pendapat atau sikap dia tentang sesuatu itu berbeda. Ya. Sehingga dia mempersepsikan hal yang sama juga berbeda. Kemudian kalau dia punya kepentingan, ya sesuatu yang mau dia pentingkan, itu juga akan dapat berdampak pada bagaimana dia mempersepsikan sesuatu. Termasuk juga ekspektasi. Dia mau apa dengan objek yang diamatinya? Dia mau apa? Itu akan membuat dia persepsinya berbeda dengan orang yang mungkin ekspektasinya berbeda atau tidak punya ekspektasi. Nah, itu harus disadari. Jadi kita sebagai pribadi individu harus menyadari juga kita akan berbeda karena kita punya cara yang berbeda dengan orang lain. Itu yang dalam proses kerjasama dalam hubungan dengan orang lain itu harus disadari. Kemudian hal kedua adalah target. Target itu sesuatu yang menjadi bahan untuk dipersepsikan. Ya. Targetnya ini bisa orang, bisa situasi, bisa keadaan, bisa organisasi, atau apapun yang mau kita amati dan persepsikan. Ya.
itu targetnya bisa kebaruan, ya, sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, atau kedekatan dengan target, kesamaan dengan target, itu akan berdampak pada persepsi dia. Jadi kita tidak melihat target secara terisolasi atau di ruang hampa, tapi kita melihat target itu hubungannya dengan orang tersebut seperti apa. Bisa kan latar belakangnya dan sebagainya bisa mempengaruhi. Jadi seseorang yang mungkin punya latar belakang sama dengan target, target itu misalnya orang lainnya, dia mungkin persepsikan berbeda dengan orang itu berasal dari latar belakang yang berbeda atau sesuatu yang baru, ya, dan sebagainya, ya. Atau mempunyai gerakan atau suara yang berbeda, kita persepsikan akan berbeda, ya. Sesuatu yang aneh, ya, yang tidak biasa, yang kita tidak dekat, mungkin kita persepsikan berbeda dengan yang sudah biasa kita kenal. Nah, itu. Kemudian ketiga adalah situasi. Situasi itu keadaan pada saat orang melakukan persepsi itu. Ya. Bisa waktu atau lingkungan pekerjaannya atau situasi sosial di berada pada dengan siapa, ya itu kan membuat persepsi juga berbeda. Ya. Jadi waktu di mana kita melihat objek atau kejadian memengaruhi perhatian kita, demikian juga dengan lokasi, cahaya, suhu, faktor situasional lainnya juga akan berdampak. Kalau kita sedang buru-buru atau sedang cepat-cepat, mungkin kita mempersepsikan juga tidak benar-benar saksama, ya. Kita sekilas sebentar-sebentar saja dan kesan itu akan kita tangkap, persepsikan kita seperti apa. Nah, itu umumnya kalau kita punya waktu yang cukup mencukupi, ya, dalam kesempatan yang agak tenang, kita mungkin bisa mempersepsikan berbeda dengan pada saat kita buru-buru, ya, dalam lingkungan yang tidak biasa, itu akan berbeda persepsinya. Nah, ini yang juga harus kita sadari. Jadi tiga hal ini akan berdampak persepsi kita berbeda. Ya. Maka itu persepsi ini harus supaya kita objektif, biasanya persepsi ini harus kita evaluasi apakah ini sudah tepat apa tidak. Karena keadaan tiga hal ini akan membentuk persepsi itu. Kita bisa setiap saat sebagai manusia yang objektif kita bisa saja merubah persepsi kita. Ya. Karena mungkin persepsi yang sudah kita punya itu mungkin tidak sesuai. Jadi seperti itu. Supaya kita menyamakan diri, ya, dengan realitas. Itu sebagai seorang eh, apa yang berdasar pada prinsip ilmiah, kita harus berdasar pada fakta dan realitas, ya, kita harus disesuaikan. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas menyebabkan tidak objektif dan tidak ilmiah. Nah, itu makanya persepsi itu harus benar-benar dievaluasi tiap saat, apakah itu sesuai apa tidak dengan keadaan. Nah, persepsi terutama berdampak terhadap hubungan kita dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial berhubungan dengan manusia lain. Baik itu sebagai pelanggan, pemasok, rekan sekerja, atasan, bawahan, dan sebagainya, ya. Dalam lingkungan pekerjaan seperti itu, atau kita dalam lingkungan masyarakat sebagai anggota masyarakat, sebagai uh, orang-orang yang merupakan bagian dari komunitas, itu kita selalu berhubungan dengan orang. Nah, persepsi yang kita punya itu berdampak sekali terhadap bagaimana kita memandang orang lain di mata kita. Ya. Nah, dalam menilai orang lain ini, salah satu teori yang cukup relevan adalah teori atribusi. Apa maksudnya ini? Ya. Atribusi itu atribut, ya, memberikan atribusi atau memberikan atribut sesuatu atas suatu perilaku seseorang. Ya. Jadi suatu upaya untuk menjelaskan cara kita menilai orang lain secara berbeda tergantung pada makna yang kita atribusikan pada perilaku seseorang. Ya. Kita kita lekatkan, ya, atribusi itu kita lekatkan. Ya. Seperti menentukan apakah perilaku seseorang itu disebabkan oleh faktor yang merupakan diri orang tersebut, atau kita nyebutnya faktor internal, atau karena faktor di luar diri orang tersebut. Dan atribusi itu mencoba menjelaskan apa yang kita lakukan sebagai akibat dari atribusi kita itu. Ya. Kalau kita berhadapan dengan orang lain, dan dia menunjukkan perilaku tertentu, kita biasanya memberikan atribusi. Ya. Oh, orang ini begini, orang ini baik, oh, orang ini ramah, orang ini berperilaku sopan, orang ini menunjukkan kerajinan tertentu. Nah, tiap saat kita terus-menerus menerima data itu yang kita olah, dan itu bisa membuat kita memberikan atribusi. Ya. Nah, menilai orang lain itu, ya, eh, melalui tiga proses paling tidak, ya, observasi dulu, kita amati bagaimana perilaku dia, perilaku yang ditujukan itu kita coba maknai atau interpretasi, ya.
Kemudian dari hasil interpretasi kita berikan atribusi. Ini orang ini seperti apa? Ya. Nah itu dari hasil kita mengamati, berinteraksi, kita bisa mengamati perilaku orang. Ya. Dan kita bisa memberikan atribusi tentu terhadap dia. Ada 3 hal interpretasi yang kita coba berikan. Ya. Pertama, distinctiveness. Apakah perilaku itu berbeda pada situasi yang berbeda? Nanti saya terangkan. Apakah ini beda dari biasanya maksudnya ya? Beda dari biasanya. Kalau seseorang biasa seperti itu dengan situasinya, kita menganggap itu tidak berbeda. Kemudian kedua, konsensus. Apakah tanggapannya akan sama dengan orang lain atau situasi yang sama? Apakah tanggapannya sama? Kemudian ketiga adalah konsistensi. Konsistensi. Apakah ini sama tiap waktu dari saat ke saat? Kalau kita anggap itu konsisten, maka itu terus-menerus ada. Dan kita bisa memberikan penilaian apakah itu rendah atau tinggi, high and low. High and low. Dalam 3 aspek ini. Keterbedaannya, distinctiveness, konsensus, dan konsistensi. Kita bisa melekatkan ini memang pada diri orang tersebut, kita menyebutnya internal. Ya. Atau karena faktor eksternal di luar diri dia. Ya. Ini saya coba jelaskan. Ya. Jadi distinctiveness menunjukkan perilaku berbeda pada situasi yang berbeda. Ini misal, ya kita kasih interpretasi begini. Misalnya Anda berhadapan pada seseorang karyawan. Ya. Karyawan itu datang terlambat pada hari. Ya, itu situasinya sekarang. Kita bisa memberi atribusi terhadap perilaku dia datang terlambat tadi dengan melihat apakah itu merupakan perilaku yang bagaimana dalam segi distinctiveness. Ya. Pertama, distinctiveness, karyawan anggaplah namanya A tidak membuat masalah pada situasi yang lain. Jadi dia terlambat hari ini. Ya. Tapi dia sebenarnya orang yang pada saat kesempatan-kesempatan lain juga tidak menunjukkan sesuatu yang melanggar aturan. Terlambat kan melanggar aturan ya. Dia selalu tepat waktu, dalam kesempatan lain selalu menurut perintah atasannya. Nah, kenapa dia terlambat sekarang? Ya, itu berbeda sama sekali dari biasanya. Jadi kita menganggap itu distinctiveness-nya tinggi. Dan kita menganggap itu bukan karena diri dia. Mungkin ada faktor tertentu di luar dia menyebabkan hari ini dia datang terlambat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa melekatkan atau mengatribusikan ini situasi yang berbeda. Distinctifnya tinggi. Ya. Sehingga kita, nah tadi, kalau distinctifnya tinggi, kita berikan itu eksternal faktor. Ya. Oh, mungkin karena sebab lain dia datang terlambat, ya mungkin karena macet di jalan, atau ada keperluan lain yang sangat mendesak, sehingga dia terlambat datang. Karena dia nggak biasanya seperti itu. Orang ini selalu taat aturan. Ya, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diperintahkan, selalu menegakkan aturan. Nah, kenapa dia terlambat? Itu nggak biasa. Ya. Itu bukan faktor kebiasaan dia. Tapi kalau orang ini ya sudah biasa membuat ulah, misalnya dia selalu melanggar aturan, selalu tidak menepati waktu, selalu menebar janji, PHP dan sebagainya. Ya ini biasa ini. Biasa dia kayak gitu misalnya. Kan sering kita tanya tuh, kenapa orang itu seperti itu? Ah biasalah, biasalah ini berarti dia memang begitulah keadaannya ya. Tidak berbeda di tiap situasi. Ya. Sehingga kita bisa melekatkan untuk orang ini distinktifnya rendah. Nah, distinctiveness-nya rendah, sehingga kita menyebabkan itu atribusinya adalah internal. Memang begitu orangnya. Jadi kita melekatkan itu pada sifat orang tersebut. Ya, atribusi internal pada sifat orang tersebut, suka bikin olah, suka melanggar aturan. Seperti itu. Ya. Nah itu ya. Jadi ada proses kita berpikir mempersepsikan sesuatu dari, jadi persepsi itu ada logika tertentu di dalamnya. Jadi ada hukum tertentu yang kita bahas ini ya. Oh, ini di luar biasanya, ini seperti itu. Kalau hari demi hari Anda berhadapan terus dengan itu, ya diupdate terus, Anda kan lama-lama punya atribusi, ya. Gitu. Apalagi interaksinya sudah cukup rutin, Anda tahu kebiasaan dia, ya. Itu cepat sekali Anda melakukan persepsinya, ya. Karena persepsinya dibentuk dari interaksi tiap saat dengan memberikan informasi baru tiap saat, diupdate tiap saat. Kemudian aspek atau komponen kedua adalah konsensus. Apakah orang lain juga melakukan hal yang sama? Orang tidak ada beda dengan orang lain berarti konsensus ya. Jadi karyawan terlambat tadi misalnya ya,
dia terlambat. Ternyata karyawan lain B, C, dan D juga terlambat, ya. Nah, berarti mereka sama-sama. Berarti nih, kalau orangnya sama-sama menghadapi situasi yang sama, kita menganggap ini ada faktor tertentu menyebabkan mereka jadi sama. Ya, kita menganggap itu faktor eksternal, mungkin karena macet, karena cuaca hujan, atau karena masalah tertentu di jalan, sehingga sama-sama mereka terlambat. Jadi bukan hanya A, tapi B, C, dan D juga terlambat. Nah, itu kita bisa menetapkan konsensusnya tinggi. Semua orang juga berperilaku yang sama pada situasi itu. Ya, sehingga kita bisa mengenakan instansinya tinggi, atribusinya adalah bukan faktor mereka, tapi faktor di luar mereka, eksternal. Tapi kalau karyawan yang lain, yang jalan dari rumah dia ke tempat kerja itu sama, tapi tidak terlambat, nah itu disebabkan orang ini memang dianya nih yang suka terlambat, orang lain enggak kok, si B, C, dan D tepat waktu, dia aja yang lambat, ya kan. Nah, ini kita bisa mengenakan atribusinya adalah internal. Ya, memang sifat orang tersebut yang berbeda dari orang lain, konsensusnya beda. Kemudian ketiga adalah konsistensi. Apakah di tiap waktu, kemarin, hari ini, besok itu sama nggak ininya, perilakunya dia? Kalau ternyata dia memang sering terlambat, ya, dia kemarin terlambat seperti itu juga nggak? Ya orang lain mungkin menanyakan pada, iya kemarin terlambat, dia sering kok, hampir tiap hari dia terlambat. Nah, kita bisa menganggapkan itu konsistensinya tinggi, dia konsisten tiap saat. Nah, kalau konsistensi tinggi, ya, kita mengenakan itu atribut memang diri dia sendiri. Kalau konsistensinya rendah, kemarin nggak pernah kok dia terlambat selama 3 bulan, setahu saya terakhir ini nggak pernah terlambat, ya kan. Nah, itu berarti bukan karena faktor dirinya, kita mengenakan atribusinya eksternal. Yang konsistensi berbeda dengan lain, kalau tinggi kita mengenakan internal, kalau yang lain kalau tinggi kita kenakan itu eksternal. Ini berbeda sendiri kan di sini ya. Ini adalah mekanisme kita mengamati sekaligus menginterpretasikan perilaku orang lain, ya. Dan itu otomatis sifatnya, ya. Tadi mekanisme tadi itu kita hari demi hari kalau kita berinteraksi orang lain akan kita terus-menerus update dan kita bisa mengenakan atribusi tertentu. Nah, ini tentu saja tergantung dari apakah informasi yang Anda punya dalam melakukan interpretasi ini cukup valid atau tidak, ya. Itu yang harus diinikan. Tapi kalau interaksi sering berhadapan langsung dengan dari mata kepala sendiri umumnya lebih valid. Tapi kalau opini sesuatu menyangkut fakta sesuatu Anda terima dari orang lain itu mungkin ada bias. Itu. Ya, makanya kita harus hati-hati mencari sumber informasi supaya persepsi kita jangan keliru. Atau Anda mendengar fakta ini bukan dari Anda melihat langsung, tapi dari orang lain. Nah, ini harus kita coba hati-hati ya, apakah orang lain ini punya maksud tertentu yang menyebabkan kita membuat persepsi kita berbeda. Nah, seringkali dalam organisasi itu atasan biasanya ada pembisiknya. Nah, pembisik ini akan menyebabkan si pengambil keputusan mempunyai persepsi yang berbeda dengan kenyataan, tergantung si pembisiknya punya maksud apa. Nah, itu. Jadi kalau Anda berhadapan langsung dengan mata kepala sendiri mungkin tidak masalah, tapi kalau tidak berhadapan langsung dengan sumber objek target tadi itu akan menyebabkan ada bias tertentu dan itu harus benar-benar kita verifikasi supaya tidak kita keliru. Nah, kekeliruan bisa jadi ya, kekeliruan bisa terjadi ada dalam kita mempersepsikan itu. Ya. Ini ada bias-bias tertentu pada saat kita melakukan atribusi dalam berkaitan dengan perilaku. Pertama, fundamental attribution error, kekeliruan atribusi yang sifatnya fundamental, ya. Yaitu kan tadi ada dua ya, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau fundamental error itu berarti kita cenderungan mengabaikan faktor eksternalnya dan terlalu menumpukan, melebih-lebihkan, overestimate terhadap faktor internal. Tadi kan kita harus fair melihatnya ya. Kalau memang itu tidak berbeda, ya, tidak berbeda, tidak konsensus berbeda dan tidak konsisten, kita memberikan itu faktor eksternal. Ya. Nah, tapi kita mungkin bisa mengabaikan ini, ya. Kita mengabaikan proses yang ini, ya, memberikan penilaian atribusi yang sesuai ini, itu error, ya, nggak sesuai sama yang ada ini. Udah kamu ini memang orangnya suka membuat ulah, ya kan? Tapi dia nggak menyadari, ya, bukan itu dia sebenarnya, karena dia ada faktor tertentu yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu dan si pembuat persepsi ini dia keliru menilainya. Dia
terlalu menumpukan sebabnya karena faktor internal, karena faktor diri orang tersebut, ya. Jadi makanya kalau berperilaku dan kita tidak kenal latar belakang seseorang, kita jangan coba mengatribusikan terlalu terburu-buru, ya. Seseorang mungkin bertindak kasar pada Anda misalnya ya, karena Anda nggak kenal sama dia, ya kita bisa mengatribusikan orang ini nggak baik, kasar orangnya, ya. Tapi kita mungkin nggak tahu, ya. Dia mungkin bertindak itu karena ada masalah di diri dia sendiri, ya. Di dirinya sendiri atau punya punya masalah tertentu yang sifatnya eksternal di luar dirinya sendiri, ya, yang menyebabkan dia berperilaku tertentu. Mungkin dia dalam proses terburu-buru mengejar sesuatu sehingga dia, berlaku kasar terhadap kita misalnya ya. Dan itu coba kita pahami ya. Kita sebaiknya jangan mudah tersinggung, jangan hard feeling ya kalau menerima sesuatu ya. Kita coba memang kita mungkin secara otomatis kita secara emosi kadang-kadang kita terpancing kan. Tapi lama-lama kita berpikir dingin, kenapa sih dia berperilaku seperti apa sebab tertentu di luar dirinya kan yang menyebabkan seperti itu. Nah itu kita fair sifatnya ya, tapi kalau fundamental error kita nggak fair seperti itu, bahkan terlalu jomplang ya. Ini seperti timbangan ini, kita banyak menumpukan sebabnya itu ke faktor internal dalam kita berperilaku orang lain. Dan cenderung kita tidak cenderung menyalahkan orang lain, ya tidak melihat situasi. Ya. Situasinya seperti apa dia menyebabkan seperti itu, kita jarang menilainya secara fair. Kan? Kita langsung penilaian tertentu tersebut berdasarkan apa yang kita tahu. Ya. Itu fundamental error. Kemudian yang kedua adalah self-serving bias. Apa itu? Ya, self-serving itu melayani dirinya sendiri. Ya. Bias atau kecenderungan orang-orang untuk mengatribusikan keberhasilan mereka pada faktor internal dan kalau mereka gagal pada faktor eksternal. Oh ini saya berhasil kinerja perusahaan, berhasil hari ini karena saya memang pimpinan perusahaan. Ya. Itu memang karena kinerja saya. Tapi mungkin sebabnya bukan karena kinerja dia, tapi karena dia sedang beruntung. Ya, sedang beruntung, situasinya mendukung sehingga dia berhasil. Ya. Tapi dia punya kecenderungan itu mengaku sebabnya karena dia. Ya. Tahun ini kita telah sukses mencetak laba 1 miliar, padahal karena harganya naik, harga di pasar sedang naik. Ya. Bukan karena dia berusaha keras, tapi memang faktor di luar dirinya menyebabkan harga barang itu sedang naik, di luar kendali dia, menyebabkan laba dia juga naik. Nah itu kan faktor eksternal. Ya. Ini ada banyak penelitian di dalam akuntansi dan manajemen tentang perilaku manajer dalam mengakui adanya kinerja. Ada penelitian yang saya pernah baca itu adalah menilai bagaimana manajer atau pimpinan perusahaan mengakui itu dalam buku annual report-nya tiap tahun. Seperti kita tahu, manajemen atau direksi biasanya membuat laporan tahunan. Laporan tahunan itu mereka mencoba menganalisis kenapa pencapaian kita sebesar ini, masalahnya kenapa, apa yang akan telah kita lakukan dan apa yang kita lakukan ke depan. Seseorang peneliti membuat penelitian untuk melihat kondisi tertentu ya, dia akan cenderung mengenakannya itu kepada mereka atau karena faktor luar. Ini terbukti ya. Kalau keadaan ekonomi sedang baik, ya, mereka cenderung mengakui itu sebabnya karena dia. Karena upaya manajemen yang keras menghasilkan laba sebesar ini. Padahal kondisi ekonomi sedang baik. Tapi begitu ekonomi sedang turun, ya mereka nggak mau ngaku. Ya. Jadi ngakunya karena kondisi ekonomi yang buruk, ya, karena ada pandemi, karena ada kerusuhan, karena ada faktor lain-lain, kesulitan bahan baku dan sebagainya, ya, sehingga perusahaan tidak bisa bekerja dengan baik. Itu bukan karena mereka juga kurang giat bekerjanya, kurang efektif manajemennya sehingga kinerjanya nggak tercapai. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita sebagai seorang evaluator kita harus hati-hati ya. Kalau seseorang melaporkan kinerja dia, apakah dia mengalami apa yang dinamakan self-serving bias, tidak mau mengaku faktor tertentu tapi menyalahkan pada faktor eksternal. Ya. Apakah dia objektif untuk mengakui kinerjanya segala macam, itu adalah harus kita waspadai karena ada kemungkinan self-serving bias mengakui atau mengambil kredit terhadap sesuatu keberhasilan tertentu ke dirinya sendiri. Nah, dalam kita melakukan persepsi tadi ya, itu kan perlu proses ya. Perlu proses yang cukup rutin, tiap saat harus diupdate, tiap saat harus diinterpretasikan dan kita atribusikan. Tapi seringkali jalan itu terlalu rumit dan kita kadang memakai apa yang dinamakan jalan pintas atau shortcut dalam bahasa Inggrisnya.
dalam rangka kita melakukan penilaian atas orang lain untuk membuat persepsi itu cepat dan memberikan data prediksi yang cukup dapat kita andalkan. Namun seringkali ada penyimpangan ya, yang signifikan dalam kita menggunakan jalan pintas ini. Ya. Ini ada paling tidak empat jenis jalan pintas yang mungkin menyebabkan kekeliruan atau penyimpangan dalam kita melakukan penilaian terhadap orang lain. Pertama, persepsi selektif. Ya. Kalau kita mempersepsikan, ingat tadi kita mau observasi. Ya, observasi itu berarti semua informasi yang relevan harus kita tangkap. Tapi kalau kita selektif, kita tidak menangkap semua informasi itu, tapi memilih-milih. Ya. Selektif sifatnya. Jadi interpretasinya itu selektif atas apa yang mereka lihat berdasarkan mungkin kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap mereka yang sifatnya individual tadi. Ya. Makanya sikap individual tadi akan menyebabkan seseorang bisa menyebabkan persepsi selektif. Dia hanya memilih-milih sesuatu yang mungkin menguntungkan kepentingan dia sesuai sama latar belakang dia, ya, sesuai sama pengalaman dia, dan match atau sesuai juga dengan sikap mereka. Ya. Itu tiap orang mungkin punya cara yang selektif, ya itu yang menyebabkan perbedaan tadi itu akan berdampak ke perilaku karena persepsi mereka akan selektif. Ya. Mungkin hanya hal yang positif-positif saja yang kita terima, yang negatifnya diabaikan. Itu bagian dari confirmation bias. Kemudian hal kedua adalah halo and horn effect. Ya, apa itu maksudnya? Halo ya, itu adalah kalau seseorang itu dinilai positif, kita lebih menilainya positif. Kalau itu dinilai negatif, kita akan menilai negatif. Ya, berdasarkan atribusi yang sudah dikenakan kesannya tertentu. Ya, halo itu tuh. Kalau Anda melihat emoji malaikat itu ada bundaran di atas kepala itu namakan halo. Bundaran di atas kepalanya itu biasanya gambaran tentang malaikat. Tapi sebaliknya kalau ada tanduk di sininya itu berarti horn itu tanduknya. Itu orang jahat, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau seseorang sudah dikesankan sama orang lain, itu dia misalnya orang itu selalu berkinerja baik. Ini anu nih uh, apa rising star nih, orang ini bagus ya. Kita akan punya kecenderungan menilai positif terus orang tersebut. Tapi kalau kebaliknya, kalau orang itu dikesankan dan Anda menerima informasi dari orang lain, orang ini jelek, ya, itu kita akan juga menangkap kesan negatif terus. Ya. Informasinya jadi tidak sesuai realitas karena kita punya kecenderungan hanya menilai sisi aspek positif dan negatif dari orang ini. Ya. Yang hampir mirip dengan persepsi selektif tadi. Cuman ini sudah ada arahnya, ya, sudah arahnya positif, negatif. Ya. Misalnya ya, eh, orang yang punya kesan positif itu umumnya adalah biasanya punya penampilan baik, ya, good looking, ya, itu juga punya mungkin ada efek halo efek, ada semacam halo efek, ya. Ada penelitian yang menuliskan kalau orang punya penampilan secara fisik itu menarik, itu dinilai berbeda dengan penampilannya tidak menarik. Itu harus kita sadari, ya, seperti itu, ya. Itu ada kemungkinan halo efek atau horn effect untuk orang yang jelek, ya, itu seperti itu. Ya. Seseorang yang mungkin pernah mengalami atau pernah terkena kasus pidana itu ada kemungkinan ada horn effect, ya, orang akan terus menilai dia positif meskipun dia berperilaku positif tapi tetap persepsikan orang negatif karena dari efek dia punya pengalaman punya reputasi buruk sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ketiga adalah kontras effect. Ini apa maksudnya? Kontras, ya. Kontras itu ada perbandingan dengan orang lain yang menyebabkan dia kontras, baik itu positif maupun negatif. Ya. Sehingga secara berurutan, kalau kita sebelumnya pernah menilai orang A itu positif, begitu orang B datang, ya, kita bandingkan dengan orang A tadi. Kalau kebetulan dia beda sama sekali dengan orang A tadi, dia jatuh, ya jatuh. Kita tidak menilai itu orang itu baik atau positif karena ada perbandingan tertentu, dikontraskan. Ya. Jadi evaluasi karakteristik seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang sebelumnya ditemui, yang lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Misalnya Anda mewawancarai pelamar kerja, ya, A dan B. Yang A ini Anda wawancarai duluan dan orangnya pintar sekali berbicara. Ya. Tapi begitu masuk orang B, orang ini agak diam, ya, susah berbicara, ya kan.
Nah, Anda langsung menilai yang kedua ini, ah nggak sesuai ini. Padahal mungkin saja yang si A tadi, walaupun dia pintar berbicara, tapi yang dibicarakannya itu tidak benar misalnya. Yang B itu orangnya bagus, cuman sayang dia kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga Anda memutuskan, kalau Anda memutuskan, "Ah, si A aja nih bagus orangnya," padahal bagus kesannya itu karena dia pintar berbicara, ya. Yang B belum tentu nggak jelek dibanding orang kedua, tapi karena kita kontraskan antara A dan B, yang B ini jadi jatuh, seperti itu. Jadi tidak fair kita menilai karena ada perbedaan yang sangat jomplang antara dua orang tersebut. Kemudian terakhir yang juga penting adalah stereotyping. Stereotype ya, itu karena kita sudah persepsi umum yang sudah masyarakat kenakan pada kelompok tertentu ya, kita stereotipkan pada orang tersebut ya. Misalnya pada suku tertentu ya, pada ras tertentu kita punya anggapan orang dari suku ini kasar, pemalas dan sebagainya. Begitu ketemu orang dari suku ini kita menganggapan orang ini sama. Padahal bukan bukan belum tentu ya, belum tentu ya. Itu hanya stereotype saja ya. Biasa Biasa saja orang ini berbeda dengan stereotip itu dan kita nggak fair menilainya berdasarkan stereotip kita yang dilekatkan pada kelompok tertentu ya. Jadi atribusi yang umum orang gunakan untuk kelompok tertentu kita juga bawa ke individu yang pernah kita temui. Itu nggak fair ya. Dalam proses kita melakukan anti diskriminasi nggak boleh kita melakukan stereotyping semacam itu. Kita harus murni menilai orang itu secara pribadi. Ya. Mungkin orang itu berbeda dengan kelompok tertentu yang dia berasal, berbeda dari sukunya yang biasa. Ya. Itu harus kita coba ketahui lebih dalam, apakah dia seperti itu atau dia bukan, ya kan? Nah, umumnya orang cari jalan pintas ya sudah, orang ini dari suku ini pasti begini deh kelakuannya, ya perilakunya seperti ini, tipenya seperti ini, padahal belum tentu. Nah, itu bisa kita terapkan ya, tadi saya beri contoh kalau kita melakukan wawancara pekerjaan atau kita melakukan evaluasi kinerja, ya, atau kita melakukan ekspektasi kinerja, atau kita melakukan ethnic profiling, ya, di mana kita menyelidiki seseorang berdasarkan latar belakangnya. Ini biasanya untuk pemeriksaan tertentu berkaitan dengan tenaga kerja biasanya, atau calon-calon tertentu yang punya di jabatan tertentu yang perlu kita menyelidiki latar belakang dia. Nah, itu bisa terjadi semacam ethnic profiling, stereotype bisa terjadi. Nah, dalam ekspektasi kinerja mungkin ada yang ditemukan self-fulfilling prophecy. Ya. Kita kalau punya ekspektasi tertentu terhadap seseorang, itu akan berdampak pada kita punya keinginan tertentu pada orang tersebut. Kalau keinginan itu nggak tercapai, kita langsung anggap dia nggak mau. Padahal kalau kita tanpa ekspektasi, mungkin orang itu nggak masalah sebenarnya. Tapi karena kita sudah punya ekspektasi tinggi, itu menyebabkan dia gagal mencapai ekspektasi kita, maka dia akan anggap tidak berhasil. Nah, bagaimana persepsi tadi berdampak terhadap pengambilan keputusan? Ini gambarannya ya. Ini gambarannya bagaimana persepsi yang sudah kita punya itu berdampak terhadap pengambilan keputusan. Idealnya sudah saya ngomongkan di depan, ya kalau kita melakukan pengambilan keputusan kita harus objektif, bukan subjektif. Tetapi subjektivitas akan muncul karena cara kita mempersepsikan sesuatu itu unik pada diri kita sendiri. Ya. Dan itu akan berdampak. Ya. Dan cara kita mempersepsikan itu mungkin tidak kita sadari, tidak kita harapkan, ternyata berdampak pada keputusan kita menjadi tidak sesuai dengan realitas. Ya. Jadi ini dibuat skema semacam ini. Ya. Jadi pada saat kita mempersepsikan sesuatu, ya kita menyaring informasi. Ya, tadi ada proses persepsi selektif. Ya. Jadi dalam proses penyaringan ini dia selektif mengambil poin-poin tertentu saja, ya, mengabaikan hal yang lain. Kemudian ini diproses, kemudian diinterpretasikan, kemudian informasi hasil interpretasi yang relevan lah yang dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi persepsi yang ada itu menyebabkan proses kita menyaring dan memproses informasi itu akan tidak sesuai dengan realitas. Ya. Ya, pada saat kita memecahkan masalah itu bagian dari pengambilan keputusan, ya kan? Masalah itu sendiri adalah sesuatu yang berbeda dari yang kita inginkan. Apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi berbeda. Itu adalah masalah. Ya. Nah, masalah itu sendiri itu bisa kita persepsikan berbeda antar orang. Ya. Oh, ini nggak masalah. Orang lain bilang, oh ini masalah. Oh ini begitu, bukan begitu masalahnya. Jadi
sudut pandang kita persepsi terhadap sesuatu masalah itu berbeda antar orang, karena cara dia memandang juga berbeda, ya. Karena penyaringan informasi, pemrosesan dan evaluasi tiap orang terhadap masalah mungkin berbeda. Dia akan menghasilkan hal yang berbeda juga, gitu. Jadi, kesenjangan masalah tadi dipersepsikan beda-beda juga. Nah, begitu mengambil keputusan untuk pemecahan masalahnya pun akan berbeda, karena, dari persepsi yang berbeda tadi itu bisa menghasilkan informasi yang berbeda dan bisa mengarah pada keputusan yang berbeda. Ya, keputusan itu sendiri adalah mengambil pilihan dari berbagai macam alternatif, ya kan? Ini akan berbeda. Nah, ini yang menyebabkan mungkin apa yang diambil keputusan jadi tidak sesuai karena cara persepsi kita secara kita tidak sadari berdampak pada bagaimana kita memandang masalah itu, bagaimana kita memberikan pemecahan alternatif yang kita ambil itu menyebabkan cara yang berbeda-beda juga karena persepsi yang berbeda. Itulah yang harus kita sadari, ya. Bahwa, persepsi kita harus kita sadari mungkin tidak sesuai. Itu yang, harus kita tantang, ya. Kita jangan terlalu fixated, ya, terlalu kaku, ya, tidak fleksibel dalam memandang sesuatu. Bisa jadi kita salah. Kita harus punya jiwa humble, ya, kerendahan hati bahwa kita bisa saja hilaf, bisa saja salah, bisa jadi salah dalam mempersepsikan sesuatu, memandang sesuatu, ya. Dan itu secara objektif harus kita evaluasi terus-menerus, ya. Evaluasi itu mungkin secara tidak sengaja dengan berhubungan dengan orang yang berbeda. Makanya dalam suatu organisasi harus dibiasakan untuk adanya tukar-menukar pikiran, tukar-menukar sudut pandang, perbedaan pendapat itu toleransi, supaya menantang orang tidak kaku dalam berpikir, itu penting sekali. Nah, bagaimana implikasinya? Implikasinya adalah perilaku mengikuti persepsi. Jadi untuk mempengaruhi perilaku, kita harus juga mempengaruhi persepsinya. Dalam lingkungan pekerjaan, ya, itu kita harus memeriksa apakah persepsi mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan atau pribadi mereka. Dan itu harus kita periksa, karena perilaku yang terjadi itu mungkin disebabkan karena persepsi awal yang mereka miliki. Dan perilaku ini bisa kita balik, ya. Kita cari sumbernya adalah cara persepsi mereka. Jadi kalau kita mempengaruhi perilaku, kita cari tahu dulu persepsi awalnya seperti apa. Kalau persepsinya ternyata keliru, harus kita betulkan. Kemudian kedua, saat menilai perilaku orang lain, ya, baik itu klien, rekan kerja, ya, berhati-hatilah dalam mengambil kesimpulan tentang alasan mereka berperilaku. Ya. Karena siapa tahu, ya, dan harus kita sadari bahwa persepsi kita tentang penyebab perilaku itu seperti eksternal dan internal tadi dapat menyebabkan Anda mengambil kesimpulan yang salah tentang orang lain. Siapa tahu tadi Anda melakukan atribusi error, ya. Kekeliruan dalam memberikan atribusi, ya. Tadi sudah saya jelaskan, kan? Terlalu menekankan aspek internal dan mengabaikan faktor eksternalnya. Itu harus kita benar-benar hati-hati. Kemudian ketiga, buatlah keputusan yang lebih baik dengan mengenali bias persepsi. Dan bias itu macam-macam, ya kan? Dan kekeliruan pengambilan keputusan yang cenderung kita lakukan. Yang mempelajari masalah ini mungkin tidak dapat mencegah sepenuhnya, tapi paling tidak membantu Anda memahami ada bias tertentu dalam kita mempersepsikan. Kemudian sesuaikan pendekatan pengambilan keputusan Anda dengan mengenali kendala, apakah itu karena faktor-faktor seperti ciri kepribadian seseorang, atau kita sendiri, atau perbedaan antar individu, atau konteks organisasi, mempengaruhi cara Anda memandang masalah itu beda-beda. Ya, tadi sudah saya uraikan, ya. Jadi orang bisa berbeda sudut pandang, berbeda persepsi, berbeda cara melihat situasinya, menyebabkan itu terkendala dalam mencari keputusan yang benar. Nah, maka itu harus kita sesuaikan. Kalau misalnya yang saya bilang evaluasi tadi, kalau tidak sesuai, maka kita harus perbaiki. Ya, seperti itu. Ya, itu penjelasan singkat saya mengenai persepsi. Yang Anda harus menyadari bahwa kita punya persepsi tertentu, ya. Gambar ini penting, ya. Persepsi tertentu yang menyebabkan kita mungkin tidak sesuai dengan realitas. Kita sebagai orang objektif harus terus-menerus menyesuaikan agar persepsi kita sesuai dengan realitas. Demikian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri.